Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Aduh, Niko. Halo, Bang. Kawanku. Kita sekarang di mana nih, Bang? Wah, ini nih lagi senja-senja nih, Nik nih. Lagi senja ya, agak mendung-mendung dikit nih, Bang. Iya, memang kondisi Indonesia ini lagi nggak jelas nih. Ini kita udah bulan Juli lah ya sekarang. Bulan Juli. Di bulan Juli ini kita sudah hampir 7 bulan ini melakukan podcast. Sebuah milestone ya. Sebuah milestone dan pencapaian yang luar biasa. Siap. Dan kita juga sudah didukung banyak tamu-tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Termasuk yang hari ini. Siap. Tapi mungkin gue nanya lo dulu nih. Apa ya? Ini relate sama topik kita di hari ini ya. Oke. Kita nih mulai dari orang kacung kampret gitu kan. Bos-bos, Terus? manajer itu mesti bisa satu skill. Oke. Hitung pakai Excel. Wah. For your information, Ah. gue masuk pertama kali di multinasional di Sunter itu. Heeh. Itu hari kedua gue adalah tes Excel. Tes Excel. VLOOKUP dan HLOOKUP. Dan lo tahu dengan sarjana teknik industri kayak gue nggak tahu. Jadi gue harus beli buku Excel, gue belajar. Karena besoknya gue harus menjawab pertanyaan Excel itu. Oh, jadi lo dikasih waktu? Dikasih waktu. Dan itu membuat gue sadar bahwa kuliah itu membutuhkan juga ya teknik Excel, nggak cuman sum, average, min, max. Sekarang kan gue kan ada statistika kan. Ya. Gue kira udah jago. Ternyata Pas HLOOKUP apa ya HLOOKUP ya? H ke atas high, look berarti ke atas 2 kali gitu nggak mungkin kan? Iya. Nah kalau dulu kan mungkin kita susah nih Bang kalau mau belajar Excel kan mesti baca buku, Betul. terus ikut labcom, Betul. ya kan. Nah sekarang dengan adanya IG, dengan adanya TikTok, orang udah bisa belajar dari sana gitu kan. Iya benar. Nah kebetulan gue kenal nih Temen lo lagi? teman gue lagi. Depok City? Depok City. Anjir. Perkenalkan dengan Jadi siapa nih? kita sambut Ignatius Rian Hasim atau bisa dipanggil Igna. Halo Igna. Halo Ko. Ya, Proses. Halo Bang Ikna. Jadi Igna nih Bang. Sebenarnya gue nggak pernah ngeh gitu ya sampai tiba-tiba ada sebuah reels atau TikTok sih sebenarnya lebih tepatnya awalnya ya. Kok viewsnya gede? Yes. Tentang Excel gitu kan. Karena kan menurut gue kan itu kan udah umum ya. Orang bikin konten Excel tuh udah umum gitu. Di YouTube pun itu juga ada gitu kan. Banyak ya? Banyak. Tapi banyak. kok ini rame gitu kan. Terus ternyata teman gue Igna yang bikin. Wah gila. Kalau gue boleh sedikit kasih statistik lah ya. Gitu. Jadi si Igna ini, lu dari TikTok ya awalnya Igna ya? TikTok. Awalnya TikTok banget ya. Nah, TikTok itu dia udah 900.000 followers. Berapa? 900.000. Oh my god. Ya kan? Terus kayak Instagram itu udah 200.000 followersnya. Wow. YouTube juga ada 260.000 subscriber gitu kan. Terus Twitter udah lama ya Twitter ya. 8.000 lah gitu. 8.000. 8.000. Tapi ini gue juga kaget sih pas Bang Ikna ini jujur ya Bang ya, di TikTok sama Reels kan biasanya kan paha dada Kentucky Fried Chicken. Biasanya ya yang followernya tinggi ya. Ini kan Excel tuh kan kotak nih. Iya, sama betul. dengan rumus gitu Iya. kan. Kok bisa tinggi Bang? Nah ini Iya. bisa diceritain gak sih Bang gimana awalnya dulu? Oke. Pertama-tama thank you banget gue bisa diundang ke podcast ini gitu ya. Podcast Kotak Masuk. Wah, seru banget namanya. Jadi mungkin kalau cerita dikit ya. Ini sambil kenalan juga. Halo teman-teman, gue Igna. Jadi awalnya itu dari TikTok ya. Gue sama sekali nggak kepikiran kayak pengen jadi content creator atau misalkan pengen sharing sesuatu tentang Excel sehingga TikTok gue booming gitu. Yeah. Sama sekali gak kepikiran. Gue awalnya cuma penasaran pengen nyobain TikTok tuh kayak gimana. Karena kan waktu itu 2021 kalau nggak salah waktu gue nyobain pertama kali. Semua orang kan main TikTok tuh ya. Semua orang main TikTok. Gue jangan sampai jadi dinosaur dong. Gue nggak tahu TikTok kayak gimana gitu ya. Gue pengen main TikTok tapi awalnya cuma ngeliatin doang. Nah gue pengen coba dari sisi kalau gue bikin konten tuh gimana ya TikTok itu. Karena kan kata orang bikin videonya enak, editingnya gampang segala macam. Nah cuman gue bingung, gue mau bikin apa di TikTok ya kan. Gue nggak bisa ngelawak. Kalau ngelawak kan biasanya langsung booming. Booming. Dan lu juga gak mungkin pakai bikini kan? Nah makanya nggak mungkin. Mungkin. Jadi gue pikir apa ya? Ya udahlah gue coba sharing tentang Excel aja deh gitu ya. Maksudnya ada beberapa tips yang gue tahu gue diajarin mentor gue waktu gue di kerjaan. Gue coba sharing itu, gitu. Gue bikin video tentang itu tuh. Udah gue tinggalin. Gue pikir ya siapa yang lihat lah, paling cuma 5 orang 6 orang, nggak tahu siapa yang lihat.
tiba-tiba kalau nggak salah overnight dalam semalam, tiba-tiba kayak 3.000 orang yang lihat gitu. Serius lu? 3.000. Iya. Itu apa video apa ya kalau lu masih ingat? Gue agak lupa sih, kalau nggak salah waktu itu cara menulis misalkan angka 1 juta di Excel dengan cepat. Jadi lu bisa tuh nulis 1 juta kan nolnya 6 kali ya. Iya. Kan biasa kan orang 1 0 Iya. 0 0 0 6 kali gitu. Atau nggak 10 pangkat 6 gitu. Exactly. Nah, jadi gue bilang itu bisa ditulis dengan 1E6. Oh lu pakainya 1E6. 1E6, betul. Kok baru tahu nih? Nah itu yang bikin yang bikin TikToknya rame itu Iya. bang. Awalnya itu kayaknya ya. Gue agak lupa Iya sih. kayaknya Iya, gue inget deh video itu. Terus. Ya udah, jadi dari situ tiba-tiba rame ya kan. Oke. Terus gue iseng lagi, gue sharing yang lain. Terus rame lagi gitu. Dan memang TikTok tuh menurut gue uniknya di situ. Kayak bagus banget untuk sebuah ide gitu ya. Atau misalnya seseorang yang mungkin tadinya nggak dikenal untuk mendapatkan discoverability-nya di TikTok. Oke. Karena algoritmanya ngedorong banget kayaknya ada konten kreator baru dan sebagainya gitu ya. Ya udah dari situ awalnya gue iseng sharing satu video tentang TikTok, kemudian entah kenapa ke pick up sama algoritmanya TikTok, dan gue sadar ternyata banyak banget orang-orang yang belum bisa Excel. Iya betul. Padahal Excel tuh dibutuhkan. Tadi kan Moses cerita ya, Sangat. tes kerja, wah jadi saringan masuk dan sebagainya. Ya udah, ternyata apa yang selama ini gue pikir, gue take it for granted karena gue pikir semua orang bisa Excel gitu ya. Iya betul. Nah, ternyata banyak yang butuh loh. Gitu. Jadi ya udah dari situ mulai ya naturally aja booming, maksudnya orang nanya nih, rumus yang ini gimana ya kak? Cara ngerjain ini gimana ya? Ya udah dari situ mulai gue lebih aktif sharing sih. Oh jadi dari komen lu jadi dapat masukan buat bikin bahan video selanjutnya gitu ya. Benar. Dan ada beberapa yang lu udah bisa identifikasi lah, kayak misalkan VLOOKUP ya kan, pivot itu kan yang hampir semua orang pakai tuh sebetulnya. Nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti, Lo pas ya. udah ngomongin VLOOKUP mungkin common. Pivot tuh lebih cerita lain tuh. Padahal powerful ya. Oh powerful pivot itu. Dan ini memang Excel ini ya. Awalnya pas kita SMP atau SMA kan cuman ya buat tabel. Iya betul. Diremehkan. Jadi dari awal itu nggak sekuat sekarang. Iya. Benar. Pas udah ngomongin data scientist nih, lo nggak bisa lookup, VLOOKUP mati ya ini kan. Iya bisa saving waktu berapa kan, kayak misalnya nih ada dulu teman gue pernah cerita kan, gue kan dulu kan kerja di kantor akuntan. Yes. Jadi kita mengaudit perusahaan. Nah terus teman gue pernah cerita ada dia ngaudit ke sebuah perusahaan, terus dia minta data. Habis itu ditanya, kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang aneh kan kita nanya, ini lo bisa dapat ini dari mana, dokumennya atau angkanya. Nah terus dia akhirnya deket lah sama si staff akuntan itu. Terus si teman gue baru tahu, ternyata mereka tuh selama ini kalau misalnya ada mau ngetik nomor itu ya, ditulis satu bang, misalnya ini 1, 2, 3. Oh nggak di drag ke bawah? Nggak di drag ke bawah gitu. Terus kalau misalnya mau ngecek ini misalnya data lu punya data dokumen invoice lah gitu ya. Nah terus dia mesti ngecek ke Excel yang lain, data invoice ini tuh tentang apa sih detailnya gitu kan. Nah dia tuh ngeliatin, oh invoice 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia di sana tuh ngecek nulis sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak pakai formula gitu cara ngebikin Excelnya gitu. Jadi dari situ gue ngerasa itu dia bisa lembur bang. Dan lu tau kan kalau karyawan tuh kan kadang-kadang kan emang suka lembur. Ya memang karena kerjaannya berat. Memang. Karena tidak efektif. Tapi kalau Bang Ikna kan membantu. Nah akhirnya waktu itu teman gue ngasih tahu cara yang efektif. Nah dia akhirnya jadinya lemburnya jadi berkurang gitu. Jadi banyak yang terbantu. Perusahaan juga jadi lebih efisien gitu kan. Padahal menurut kita yang sudah pengalaman mah Excelnya mah tinggal pakai VLOOKUP tadi lu bilang. Tapi jadi membantu gitu loh. Betul. Jadi nggak usah lembur gitu. Oke. Dan Bang Ikna tadi dari yang TikTok nih Bang ya. Pas nyambung ke Reels nih atau Instagram nih, itu sama nggak ini atmosfer pertamanya? Maksudnya kayak tadi langsung tinggi atau gimana? Ya jadi mungkin kalau gue cerita sedikit, awalnya TikTok ya, akhirnya kemudian ya udah gue lanjutin tuh sampai ya cukup banyak lah video di TikTok dan cepat banget juga growth-nya. Oke. Sesimpel ya mungkin karena orang ngerasa butuh, jadi dia tontonin sampai habis. Itu kan biasanya yang ngedorong algoritmanya gitu ya. Iya. Dari situ TikTok kemudian awalnya gue nggak langsung ke Reels waktu itu, tapi ke YouTube. Ke YouTube. Ke YouTube. Karena itu juga karena orang yang ngasih ide kayak, Kak tolong dong bikin tutorialnya yang lebih detail. Kayak misalkan kan gue bikin di TikTok cuman VLOOKUP dalam 1 menit. Oh iya. Pivot dalam 1 menit gitu kan. Cukup nge-hook mereka, tapi mereka pengen tahu lebih detail. Ya udah, gue bikin tutorial panjangnya di YouTube gitu. Dengan landscape lah ya. Iya, Kalau itu kan bener. portrait kan kalau di TikTok kan. Yes. Jadi udah gue bikin channel YouTube gitu, kemudian ya sharing tutorial detail lah tentang VLOOKUP, pivot dan berbagai yang lain. Nah itu YouTube channel. Kemudian dari situ baru kemudian ya gue bukan pindah ya, maksudnya gue bikin lah akun Instagram ya kan.
Karena TikTok, tadi gue bilang discoverability-nya bagus banget untuk yang baru mau mulai. Tapi untuk lo bisa engage community-nya atau ngobrol nih dengan audiens tuh susah banget gitu loh. Follower lo banyak nggak menjamin lo akan dapat view yang konsisten gitu loh untuk video berikutnya. Ya jadi dan untuk orang nge-DM lo balas ngobrol sama dia tuh susah di TikTok. Oke. Nah gue pikir yang paling bisa melakukan itu ya di Instagram ya kan. Yes. Nah waktu itu Reels belum masuk ke Indo tuh. 2021. 2021 belum. Oh iya bener ya baru Kita ya. bisa ngelihat kayaknya tapi kita belum bisa bikin gitu. Jadi baru kurang lebih setahun terakhir lah. Mungkin akhir-akhir 2021 kalau nggak salah. Ya udah awalnya Instagram cuma untuk orang nanya ya kan. Gue sharing dalam bentuk carousel atau visual. Kemudian Reels muncul. Nah Reels muncul ya udah gue coba tinggal nge-push aja konten TikTok gue. Tapi kan ada watermark jadi kan katanya algoritmanya nggak terlalu bagus gitu-gitu ya. Nah baru kemudian gue coba ubah sedikit kontennya. Gue bikin videonya nggak di TikTok langsung, tapi di aplikasi third party dulu sehingga nggak ada watermarknya gitu. Oh, jadi gue tinggal bisa di-upload gitu ya. Benar. Jadi gue bisa upload ke TikTok, bisa upload ke Reels, ya kan? Dengan sekali produksi doang. Karena kalau dulu kan gue ngupload di TikTok, tapi ketika di download kan ada watermark logo TikToknya tuh. Iya, betul. Nah itu katanya kalau lu masukin ke Reels jadinya kurang bisa lah kedorong gitu. Tapi ya kurang lebih sama sih sebetulnya. Karena kan Instagram juga mulai shifting fokusnya ke video kan dia bilang kan. Kurang lebih sama gitu tapi ya lagi-lagi random ya lu nggak bisa misalkan kayak follower udah sekian lu expect minimal dapat 10% atau 5% viewsnya belum tentu gitu bisa tiba-tiba video yang mungkin udah lu post 2 bulan lalu tiba-tiba bisa naik aja sendiri viewsnya gitu jadi ya pure random lah Karena orang kan dulu kan nih kayak gue zaman kerja dulu kan 2012 ya itu masih buku Excel lah di Gramedia Gunung Agung itu banyak banget buku-buku yang bagus tuh banyak karena kita suruh baca. Iya. Sekarang kita nggak bisa baca, kadangnya scroll. dan anak zaman sekarang kan yang kerja juga ya lebih milenial lah. Iya. Malah udah generasi yang lebih muda lagi kan. Mereka disuruh, ayo coba baca buku Excel ini dulu. Nggak usah pak, saya udah dapat dari Reels atau TikTok, ya kan? Benar. Sesimpel itu ya, Ikna ya. Benar. Kalau ya untuk yang terutama yang pemula sih mesti dikasih tahu caranya sih. Kalau kayak gue sekarang sih kalau udah dalam case yang memang susah ya gue pasti googling gitu kan. Cuman ya untuk sampai ke level itu kan gue udah melewati berapa tahun. Nah mungkin buat teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk yang masih fresh grade gitu ya. Menurut gue sih bisa kayak follow akunnya Ikna ya. Ini lu apa username? @Ignatius Rian. @Ignatius Rian. Nah itu banyak tips juga untuk Excel atau juga YouTube-nya gitu kan. Itu udah enak tinggal. Lu juga kalau nggak salah di YouTube kalau gue lihat lu ngasih kayak case juga ya. Nanti misalnya kalau tadi kan di TikTok kan cuma 1 menit. Nah kalau di YouTube lu sampai kayak ngasih ininya ya. File latihannya ya. File latihannya bisa di-download gratis juga di Wah YouTube. gila, lo kasih gratis? Gue kasih gratis. Jadi ya Baik gue udah buat juga gitu kan. Gue upload ke Drive ya udah teman-teman bisa download juga. Nah itu juga membantu mereka lah karena biasanya kan nontonin tutorial tapi nggak bisa praktekinnya kan. Iya. Nah, gua apa yang gue praktekin di tutorial itu filenya bisa di-download di deskripsi video gua. Jadi mereka bisa nyobain tuh atau bisa follow along lah ibaratnya gitu kan. Bang lo nggak takut materi lo dipakai di training yang berbayar bang kayak gitu? Sorry ya, soalnya kan ya lo tau lah Excel dari dulu kan bukunya udah mahal. Iya. Buku Excel tuh 40 sampai 75-an. Kalau trainingnya yang paling murah aja, basic itu 99.000. Iya kan? Di saat sekarang ya. Dan lu kasih gratis, men. Iya. Ini lu nggak sayang atau? Nah ini mungkin gue awalnya nggak kepikiran, maksudnya bukan strategi kayak semuanya pengen gue gratisin atau apa. Cuman gue pikir kayak ya gue nggak kehilangan sesuatu lah gitu kan. Gue udah bikin, gue upload ya udah teman-teman bisa belajar. Nah cuman mungkin gara-gara itu jadi banyak yang ngerasa kebantu, banyak yang mungkin mulut ke mulut ya. Tapi kan gue nggak tahu ya kalau mulut ke mulut gue nggak bisa observasi kan. Iya. Nah itu yang mungkin kayak jadinya mereka sharing ke temennya mungkin jadi tahu akun gue. Follow lagi gitu ya walaupun gue nggak melakukan itu dengan sengaja awalnya gitu. Nah jadi itu yang kenapa sih si file latihan tuh bisa di download gratis lah ibaratnya ya kan. Nah ngomongin buku gue juga akhirnya gue bikin kenapa gue nggak bikin ebook aja ya. Betul. Yaudah gue bikin tuh tutorial lebih detail versi visual versi tulisan sekarang ya kan. Jadi kalau misalkan mereka ada bingung nih gimana sih cara pakai rumus ini gitu ya, nah mereka bisa nge-refer ke ebook yang gue tulis. Itu harganya terserah. Lu mau download dengan harga berapa pun bisa gitu. Terserah mau kasih berapa. Iya, di Linktree ya kalau nggak salah. Di Linktree ya gue masukin ke Linktree jadi ya udah ada 4 ebook lah sekarang gitu. Jadi mereka bisa download mau harganya 0 bisa, mau harganya 1.000 goceng itu juga bisa terserah mereka aja. Terus cara bikin bukunya gimana? Lu mesti datang ke publisher gitu atau bisa bikin sendiri? Nah ini serunya internet ya. Dan ini juga sesuatu yang gue pelajari sejak gue nggak sengaja kecemplung jadi content creator katanya. Asik. Sesimpel lu draft aja di Google Docs ya kan. Lu udah punya tuh tulisannya, udah pindahin ke Canva, download jadi PDF. Anjrit. Udah gitu dong. Jadi ebook. Bisa kita buat ini.
Memo internal meeting 3 tahun. Internal meeting. Tapi Bang Igna, sorry. Gue juga harus clear juga nih. Motivasi lo sampai sekarang bertahan dengan follower, dengan konten itu tuh kira-kira apa sih yang ngedrive lo? Karena kan gini, kayak podcast ini aja deh. Podcast ini aja kita buat selama 7 bulan tadi kan yang kita drive kan adalah berbagi wawasan kan. Iya. Berbagi wawasan, berbagi dengan semua. Ya terlepas ini juga mau di copy paste atau apa mau dijual kita sih nggak pusing. Kalau abang sendiri tuh bisa konsisten dengan seperti ini gimana bang? Apa yang mau drive? Tiga hal mungkin ya yang menurut gue kayak apa ya bikin gue terus keep going gitu, keep going ya kan. Yang pertama adalah ternyata tuh lu bisa bantuin orang. Sesimpel itu gitu loh. Maksudnya dari apa yang lo tahu, ternyata apa yang lo tahu itu bisa ngebantuin orang lain gitu. Kayak misalkan tadi buat orang prepare untuk tes kerja gitu kan, atau misalkan ya sesimpel supaya dia bisa pulang lebih cepat. Betul. Gitu loh. Kerjanya selesai lebih cepat. Tadinya dia manual, dia jadi bisa pakai rumus atau fitur yang tepat gitu. So itu yang pertama. Yang kedua juga ya pastinya kemudian ketika lu bikin konten gitu ya, banyak orang yang ternyata ngerasa wah gue mau bayar buat itu. Gitu loh. Nah lu jadi dapat additional income, dapat side hustle dan lain-lain. Nanti mungkin kita akan ngomongin spesifik soal itu gitu ya. Dan yang ketiga gue ngerasa jadinya apa ya, hidup lu tuh jadi lebih impactful buat orang lain gitu. Ini nih. Iya kan? Bener Emang kan? gak salah jadi temen lo nih. Itu sesuatu yang menurut gue menarik banget karena kayak ya 2 tahun terakhir kan kita WFH ya kebanyakan gitu ya. Dari internet, dari sesuatu yang lu share, lu taruh di internet itu tuh bisa ngebantuin orang lain gitu loh. Kayak kalau lu pikir-pikir kayak wah gila kok bisa ya. Jadi kayak banyak orang yang tiba-tiba misalkan komen di YouTube gue atau DM gue kayak thank you kak, gue jadi keterima kerja, gue jadi lolos seleksi ini dan lain. Itu yang menurut gue paling memotivasi sebetulnya. Jadi ada perasaan kayak seneng gitu ya. Betul. Untuk bisa bantuin orang gitu. Walaupun sederhana cuma ngepost di TikTok gitu bang. Iya bener, karena kan yang tadi kita bilang ya, basicnya Excel itu gak bisa lo hafal sebenarnya ya. Mesti latihan betul. Kadang-kadang juga kita udah buat rumus if banyak keren. Pas ditanya sebulan lalu, gue taruh mana ya filenya? Ya kan karena kan itu kan ada satu gap di otak kita juga kan. Pas di saat kerjaan apapun kerjaannya seperti apa, ya konten kayak Bang Igna ini yang sangat ngebantu ya. Makanya tadi dia bisa yang udah setahun yang lalu bisa juga naik lagi trafficnya. Siapa tahu ada karyawan baru apa ya rumus haluk up ya kan? Gitu sih. Oke, nah kalau misalnya Igna sekarang menjalani, kalau boleh nanya nih ya Igna ya, udah bisa dimonetisasi nggak sih sebenarnya platform yang sudah lu buat sekarang gitu? Bisa banget dan gue punya beberapa income stream yang tadinya gue sama sekali ketika gue pertama kali ngupload video TikTok tuh nggak kepikiran gitu ya, kayak dari sharing Excel lu bisa dapat lu bisa membangun bisnis lah dalam tanda kutip gitu ya, maksudnya jadi side hustle gitu kan. Monetization-nya datang dari mana? Banyak, tergantung lu pakai platform apa ya kan. Sesimpel mungkin kalau YouTube kan ya ada Google AdSense gitu ya, lu dapat pemasukan dari revenue sharing iklannya gitu kan. Satu, kemudian juga dari kayak gue Excel, gue bisa bikin kelas Excel gitu. Gue biasanya sebulan sekali gue bikin kelas Excel. Banyak yang tertarik ternyata. Selalu sold out kelas gue dalam hitungan beberapa jam gitu. Boleh tahu tiketnya nggak bang? 45.000. Wah lebih murah. Itu gimana? Bentuk kelasnya gimana? Zoom 2 jam ya kan. Kemudian ya gue sharing konsepnya seperti apa. Gue bikinin file latihan khusus untuk teman-teman yang join kelas itu gitu. Kemudian kita bahas bareng. Gitu gue sharing ya kan. Gue udah bikin kayak oke, ini misalkan kita mau ngomongin pivot table. Skenarionya apa aja? Gue bikin misalkan ada 10 skenario yang gue tahu kemungkinan besar kepake di kerjaan mereka gitu kan. Jadi kayak ya udah lu ikutan kelas itu 2 jam kita belajar bareng, terakhir kita tutup dengan Q&A. Sesimpel itu sih. Dan itu lu publikasinya di platform lu sendiri ya, maksudnya di Instagram lu sendiri. Ya? Gitu. Bener sih. Bisa berapa orang tuh yang ikut? Wah, setiap kelas ya ini, jadi kemudian nanti gampang dihitungnya. Setiap kelas tuh gue bisa kira-kira buka aja bang 500 orang. 500 orang. Udah cukup. Nanti lo resign lagi. Nah, maksudnya ini kan menginspirasi teman-teman kita. Oh iya, gitu betul. Kan. Mungkin dia punya skillnya selain Excel, bikin PowerPoint. Belum ada ya kan? Itu jagonya kita berdua. Terus cara presentasi, public speaking. Nah, itu kan teman-teman yang sebenarnya kan banyak orang yang jago di luar, cuman mungkin dia belum terbuka nih wawasannya bahwa hal-hal sesimpel itu sebenarnya bisa dibangun jadi platform bisnis lu sendiri gitu kan. Gitu. Dan Bang Igna sekarang udah nggak kerja ada fixed income lagi tuh gimana bang? Oh masih dong. Masih. Wih, kita tetap karyawan swasta. Anjir, keren banget. Untuk pendengar podcast masuk nih, ini sebuah contoh yang real banget ya. Ketika lo ada set hustle dan
motivasinya tuh gak usah jauh-jauh deh, lu terkenal atau apa, lu ngebantu orang. Iya betul. Itu basic manusia banget, manusia ngebantu manusia lah. Iya. Cara itu kan. Dan tadi ketika udah ngomongin revenue stream nih Bang, what next? Karena kan ini kan udah kayak hampir 2 tahun lah ya. Iya. 2 tahun masih baru juga ya kan. Betul. Ini kira-kira apakah Abang nanti mau buat kayak kelas udah offline, atau nanti Abang mau buat kayak bukan buku lagi, mungkin live talk show kali di Iya, TV iya. gitu. Atau mungkin bikin podcast mungkin. Nah, bikin podcast mungkin gitu gimana Bang? Jujur nggak kepikiran yang gimana-gimana banget, maksudnya mungkin karena gue sendirian ya. Jadi lu sendirian, bener-bener gue nggak sendirian? punya tim, ya kan. Serius lu? Graphic designernya ini yang lagi ngomong, ya kan. Yang bikin video ini yang lagi ngomong, gitu. Editornya ini juga yang lagi ngomong. Ya jadi gue nggak terlalu apa ya, maksudnya kayak wah ini harus jadi perusahaan setahun lagi harus apa, subscriber lo harus berapa dan lain-lain, karena itu sesuatu yang gue nggak bisa kontrol kan, maksudnya kan. Yang biasanya gue targetin adalah kayak contoh tahun ini gue pengen bikin mungkin minimal 50 video deh di YouTube, jadi ya kayak seminggu sekali lah ya roughly gitu kan. Jadi ya gue fokus sama apa yang bisa gue kontrol, misalkan kayak bikin YouTube videonya, atau misalkan kayak oke, gue mau bikin kelas nggak usah muluk-muluk deh, sebulan sekali aja gitu ya, karena kan banyak yang butuh disiapin kan. Lu bikin Iya, kelas 500 orang men. 500 orang bener. Capek juga. Tapi ya motivasi lu tadi tuh ya, balik lagi kan jangan sampai mikirin nanti gue mau jadi apa, tapi apa yang bisa gue berikan manfaatnya ke orang gitu kan. Itu yang bikin lu jadi terus bisa jalan gitu kan. Betul. Nah mungkin tapi kalau sekarang kayak ditanya kayak lu nextnya mau ngapain, Excel kan cuma salah satu yang gue passionate gitu ya, yang kemudian gue bisa sharing. Nah salah satunya yang mungkin nanti kita akan ngomongin juga adalah tentang finance sebetulnya. Jadi lebih ke gue sendiri sebagai seorang individu, gue pengen sharing lebih banyak mengenai finance, karena menurut gue ya Excel satu hal, kayak orang butuh belajar Excel, butuh bisa Excel di kerjaan. Tapi yang gak kalah penting adalah finance, karena kan dia dapat gaji, tapi kalau gaji lu habis terus buat apa gitu kan, maksudnya kan. Nah dari sisi itu sih yang gue pengen lebih banyak sharing nanti ke depannya gitu. Dan kalau gue pertanyaan terakhir mungkin ya Bang ya, nanti mungkin Niko bisa nambahin. Excel itu kan ya gitu-gitu doang nih Bang, maksud gue nih. Gak, ya berkembangnya juga dia kalau di upgrade sama Microsoft Office cuman paling ada ikonnya atau nggak ada notification tambahan ya kan. Lo udah 2 tahun nih, bakal habis bahan gak kira-kira Bang? Kayaknya enggak. Serius lu gak bakal habis bahan? Nah kenapanya nih? Kenapa ya, itu bingung tuh gue tuh. Kenapanya ya? Jadi misalkan kayak satu fitur ya, pivot gitu ya. Lu udah sharing nih kayak 10 sub fitur tentang pivot gitu ya. Orang tuh selalu punya pertanyaan yang lebih spesifik. Terkait kasusnya, misalkan kayak bang gue pengen bisa bikin pivot gini tapi reportnya bisa munculin ininya nggak ya? Yang lu juga nggak pernah kepikiran sebelumnya karena di kerjaan lu nggak pernah ketemu gitu ya. Tapi ya kemudian gue cari tahu, gue ulik-ulik, oh ternyata bisa kayak gini. Pas gue bikin kontennya, banyak orang yang relate. Jadi kayak banyak orang punya masalahnya sendiri-sendiri, tapi karena lu nggak punya platform untuk bisa tahu ternyata banyak orang lain yang juga punya masalah yang sama, jadinya lu nggak bisa connect gitu. Nah ketika gue bikin konten yang menjawab pertanyaan si satu orang itu, misalkan pertanyaannya Niko, ternyata Moses juga, gue juga pengen tahu tuh ternyata kayak gitu ya gitu. Jadi selalu ada hal kayak gitu. Plus mungkin karena ini juga nature social media ya, maksudnya konten yang lu post tahun lalu itu bisa lu recycle lagi. Gitu loh. Selama follower lu nambah terus juga ya, maksudnya ada orang baru yang mungkin kayak belum pernah lihat video gue 2 bulan lalu ya kan. Terus kemudian ada orang yang belum lihat video gue setahun lalu gitu. Dan juga karena nature mungkin sekarang Reels atau TikTok kan ya udah selama lewat FYP lu lihat, abis itu lu lupa gitu ya sebenarnya kan. Iya betul. Jadi 3 bulan lagi lu lihat lagi, lu tertarik lagi ya kan, atau mungkin di-push ke orang yang lain juga gitu. Jadi dari situ sih yang gue lihat kayak ini nggak bakal habis kayaknya deh. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari gue nih. Tadi kan Ikna bilang lo masih jadi karyawan nih swasta gitu kan. Terus tadi juga bikin kontennya jadi yang bikin skrip bikin editing terus nanti editing sampai diupload lah gitu kan. Nah, gimana cara lo ngebagi waktu? Sementara gue tahu lo juga sudah berkeluarga kan sebenarnya kan. Bener. Gimana tuh? Oke, gimana ya? Nggak ada rule of thumbsnya sih. Gue ya sesimpel mungkin apa namanya ya gue masih kerja, gue full time karyawan swasta ya, itu jadi fokus prioritas gue. Ya kan maksudnya ya gue dapat gaji dari situ dan segala macam. So itu yang jadi prioritas gue. Nah jadi ketika kerjaan gue udah selesai, misalkan jam 5 sore contohnya, kalau lagi nggak butuh lebih lama, baru gue mulai konten. Asik. Serius. Ya jadi ya gue mikirin tuh dan gue mencoba untuk batching supaya lu nggak terlalu shifting attention ya, katanya shifting focus gitu ya. Ya udah, misalkan hari ini gue habis kerja, gue mau mikirin video gue 2 minggu ke depan bakal ngapain aja. Ya udah gue fokus tuh idea generation lah segala macam ya kan.
Kalau udah besoknya ganti lagi ya kan. Selesai kerja gue mikirin oke gue mau desain thumbnailnya seperti apa contohnya gitu kan. Terus baru terakhir misalkan ya udah gue coba syutingnya. Maksudnya ngerekam si tutorialnya kalau ngomongin Excel gitu. Dari situ sih mungkin ya kemudian Sabtu Minggu ya gue banyak kan lebih banyak sama keluarga juga karena gue punya anak kecil sukanya jalan-jalan dan segala macam. Tapi ketika misalkan kayak sebelum tidur gue bisa balas beberapa DM atau mungkin gue bisa gue pengen ngomongin ini deh besok gue post gitu ya. Gue bisa drafting dulu sebelum gue tidur. Jadi kayak ya lu versatile aja gitu, nggak usah kayak spesifik kayak oke bangun jam 4 pagi, jam 4 sampai jam 6 ngonten dulu. Gua nggak mau ngonten tuh jadi bikin hidup lu gimana ya? Kayak udah ada schedule-nya gitu loh. Karena capek banget ngonten men ternyata. Iya. Betul ya kan? Kalian juga bikin podcast juga berasa ya maksudnya ya. Lumayan Ya. Tapi kan ya seneng lah ngerti kan. itu hati yang gembira. Hati yang gembira. Dan sorry nih Bang, gue pertanyaan iseng aja. Tadi ngomongin DM nih. Ini kan tentang Excel, ya kan? Ada DM yang nyasar nggak? Yang nggak terkait Excel. Tiba-tiba misalnya ada ayam, burung gitu loh. Pinjaman online. Pinjaman online. Ada nggak yang nyasar-nyasar gitu Bang DM-nya Bang? Ya selain brand yang ngajak kerja sama. Ya. Mantap. Selain promosi ya. Boleh Bang. Ya selain brand yang ngajak kerja sama ya mungkin kayak awal-awal tuh karena gue tutorial Excel ya gue nunjukin video gue gue mau share tentang ini gitu ya. Banyak orang ngerasa gue masih single ternyata. Arahnya ke sana. Jadi waktu gue pertama kali post foto gue sama istri gue sama anak gue kayak ternyata udah punya keluarga gitu ya. Lucu lah maksudnya. Iya. Kan sesuatu yang lu lihat di internet tuh kan cuman ya ibaratnya cuman sebagian yang lu mau share di internet Betul. doang Ya, gitu. betul. Jadi ya menarik aja lah gitu. Lucu gitu maksudnya. Ya karena tadi Nick, ini kan sebuah konten wawasan. Dan ini kan kalau orang Indonesia apalagi gue berasumsi semua orang yang bekerja ya, dia membutuhkan keilmuan atau wawasan yang cepat. Ya. Dan Reels sama TikTok itu ngejawab tuh. Betul. Semenit doang men. Yeah. Lu seakan-akan semenit tuh dapat lampu tuing gitu loh. Benar. Dan ini akan terus menerus yang menurut gue masih banyak lahan ya menurut gue. Ya. Karena nggak cuma Excel loh. Betul. Benar. Excel kalau nanti digabungin sama diagram, terus ngomongin sama visual ada VD atau DC gitu. VBA itu kan lebih panjang lagi hidupnya tuh. Yeah. Dan mungkin ada yang mau lo sampaikan gak Bang untuk teman-teman dengar podcast Kotak Masuk nih terkait konten Excel lo, benefitnya gimana atau gimana biar makin rame lah ibaratnya. Ya paling kalau misalkan mengenai konten gue sih kalau teman-teman butuh belajar tentang Excel ya silakan aja dicek gitu maksudnya @ignatiusrian ya kan di Instagram gue ada, di TikTok juga sama ataupun ya mungkin subscribe YouTube channel gue bisa lihat tutorial detailnya tentang itu. Dan mungkin satu lagi untuk yang dengerin tapi mau jadi content creator. Itu penting. Menurut gue meminjam slogannya salah satu perusahaan ride hailing dan perusahaan e-commerce gitu ya. Oke. Mulai aja dulu pasti ada jalan. Oh ya digabung cuy. Gila. Bisa merger lagi nih kayaknya. Oke. Mulai aja dulu pasti ada jalan dan lu mesti menemukan sesuatu yang lu enjoy sharingnya gitu loh. Nah iya. Iya kan karena capek banget kalau lu sharing sesuatu yang kira-kira lu nggak akan bisa konsisten ngelakuin itu tuh capek banget gitu jadi content creator. Dan selalu saran gue adalah kalau memang mau mulai cari niche lu, cari topik spesifik dan sespesifik mungkin tuh yang menurut gue lebih baik gitu loh. Dan yang itu yang jagonya lu ya. Ibaratnya lu bukan yang lo paham, yang lo senengin. Betul. Jangan dipaksa. Iya. Nah, makanya kan yang konten paha dada kan agak susah ya. Emang specialty mereka di sana. Iya, tapi kan juga ada. capek kan. Oke Bang Ignat, thank you ya untuk episode ini ya. Bang Ignat untuk episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.